Oke, selamat datang teman-teman. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat plugin atau extension ya untuk Adobe Animate. Oke, di sini judulnya yaitu bagaimana cara membuat plugin untuk Adobe Animate. Plugin ini apa sih? Jadi plugin itu sebuah fitur tambahan yang bukan dari bawaan aplikasinya. Sebagai contoh, misal kan kalau kita bikin persegi, kan kita harus ke sini dulu, milih toolsnya, terus kita bikin. Gimana kalau misal ketika klik kita klik sekali, terus tiba-tiba muncul di sini. Jadi itu kan secara otomatis gitu. Plugin itu tools atau fitur yang mempermudah pekerjaan kita gitu. Kurang lebih gambaran umumnya seperti itu, teman-teman. Oke, gimana sih kita bikinnya? Sebenarnya ini mungkin ada beberapa requirement atau syarat gitu. Syarat, bentar, tak besarin. Oke. Syarat untuk membuat plugin itu apa aja? Jadi yang pertama kalian harus memahami gitu. Memahami basic pemrograman. Paham basic programming. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, yang kedua yaitu kalian paham betul semua dari fitur-fitur yang ada di Adobe Animate. Oh ya, mungkin kalian yang dari Flash, yang pakai Flash dulu, mungkin ini hampir sama Adobe Animate atau Flash. Untuk core-nya atau inti dari program Adobe Animate ini hampir sama, hampir ya beda dikit lah sama Flash. Jadi harusnya kalau kalian mau bikin plugin untuk Flash itu caranya hampir mirip. Oke. Jika kalian memenuhi syarat ini, yaitu kalian langsung mungkin kita bikin plugin sederhana. Ya. Jadi ada tahapan awal buat kalian memahami setiap apa yang kita lakukan itu ada istilahnya fungsi yang telah dijalankan. Maksudnya apa? Maksudnya itu misal kalau saya klik ini, nah ini ada fungsi yang membuat kita bisa bikin persegi. Nah kayak gitu. Jadi ada setiap yang kita lakukan, meski kayak kita ngeseleksi, double klik gini itu ada fiturnya ya teman-teman. Kita ngerubah teks gini itu ada fiturnya. Jadi semua itu ada fitur. Jadi semua ada fungsi programnya. Jadi jika kalian mungkin kurang paham, yang kurang terlalu paham programming, yang saya maksud fungsi itu ada sebuah tombol. Nah,
kayak gini tombol. Tombol ini tuh kalau saya klik, ya kan, dia akan mengeksekusi kode-kode program gitu. Dia kayak misal saya klik, dia bakal mengeksekusi kode yang ada di dalam ininya, ada dalam fungsi tersebut gitu. Makanya saya bilang setiap kita melakukan sesuatu itu ada fungsi-fungsi yang tereksekusi gitu teman-teman. Oke, mungkin yang pertama yaitu kita pilih window. Nah, terus kalian ke bawah. Oh ya, sebelum kita mulai, mungkin kalau kalian yang masih basic, yang kurang paham, yang biar biar gak bingung, ini mungkin kalian window, terus kalian workspace, kalian ke basic, biar UI kita sama. Jadi kalian gak bingung. Terus kalau misal kerubah-rubah, kalian bisa reset basic. Nah, kurang lebih kayak gitu, bakal sama persis nanti. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke window, terus kalian buka yang namanya itu history. Apa history ini? History ini sebuah langkah-langkah yang telah kita lakukan gitu kan. Jadi kayak kita habis bikin teks ya, kalian lihat. Nah ini, terus kita buat hello. Nah di sini kita seleksi pun ini akan muncul sebuah history atau fungsi yang telah dijalankan gitu ya teman-teman. Jadi setiap tahapan-tahapan ini terrecord gitu, ter apa terekam setiap tahapan yang telah kita lakukan. Kalian lihat ya, ini paling bawah di sini. Ini yang paling terbaru. Jadi dia bakal nambah terus ke bawah gitu. Misal ya, ini saya hapus. Nah, ini muncul di sini. Nah, terus kalau kita misal undo apa yang sudah kita lakukan, itu kalau kita undo dia bakal rollback gitu, mundur. Kita Ctrl Z ya. Nah, dia bakal mundur ke sini. Jadi misal kita mundur lagi tanpa Ctrl Z, itu bisa kalian klik di samping ini. Nah, terus kalian drag. Nah, dia bakal undo terus ke tahapan yang sebelumnya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari fungsi-fungsi atau tahapan-tahapan yang kita lakukan gitu, akan terrecord gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu kita misal kita mau bikin persegi secara otomatis di sini ya. Jadi sebelum kalian mulai mencoba membuat ini plugin, nah yang tadi kenapa kita buka history itu karena kita mau melihat programnya atau kode program yang telah kita jalankan gitu. Jadi di history sini kalian klik atas sini, terus view sini ya. Nah setelah itu kalian pilih yang JavaScript in panel. Nah oke, mungkin yang mungkin masih belum paham gitu ya, ini sebetulnya kode programnya itu kita pakai bahasa JavaScript ya. Jadi nanti kalau kalian juga paham JavaScript, nah kalian pasti mudah gitu memahami ini. Jadi kode-kodenya. Nah ini, jadi misal kita bikin set. Nah ini di sini. Jadi di sini ada fungsi new rectangle. Terus di sini atas kiri left, terus top. Nah ini atas kiri. Dua ini titik pojokannya sini.
terus right bottom itu yang sini. Jadi nanti bakal ada persegi. Terus 0 ini apa? 0 ini apa ya? Lingkarannya itu loh. Bukan lingkaran ya, kayak apa sih? Eh, roundness atau mungkin bisa kita sebut ini titik tajamnya, sudutnya itu loh. Mungkin contohnya itu kalau kita bikin primitive tool. Nah, di sini ini kan kita bisa, nah, ya nanti itu yang lingkaran itu, yang nol itu, sorry, bukan lingkaran, nol. Jadi itu kalau misal semakin tinggi nanti ini bakal semakin melengkung gitu atau tidak tajam gitu. Oke. Nah, setelah kita dapat ini, sebetulnya ini kalian bisa langsung copy dan jadikan sebuah plugin atau fitur yang memudahkan kalian gitu. Maksudnya kayak secara otomatis gitu. Ketika kalian mengaktifkan plugin kalian, maka akan tereksekusi program tersebut. Oke. Maksudnya gimana? Nah, misal kita tadi kita mau bikin ini kan persegi kayak gini. Nah, setelah itu gimana sih kalau kita mau secara otomatis gitu? Kita nggak perlu eh, bikin manual. Jadi caranya gampang. Ini kan, ini yang paling terakhir kan, yang paling bawah di sini. Kita klik kanan, save as comment. Jadi di apa? Istilahnya itu plugin di sini tuh di Flash atau di Adobe Animate itu ada namanya comment. Comment itu yang di apa? eh, menu ininya itu ada tempatnya gitu untuk komen-komen atau plugin-plugin yang kalian buat. Nah, kalian save as comment. Nah, ini kalian bisa masukkan nama, misal buat persegi gitu ya. Terus kalian oke. Oke, ini harusnya sudah kesimpan. Ntar. Ya, ini kesimpan di sini. Tapi bentar, harusnya ya, ya itu otomatis langsung nyimpen ke sini, ke tempat foldernya. Oh ya, sebelum kalian ini eh, kita lanjut ya, sebelum kita lanjut, mungkin kalian perlu membuka apa tempat untuk tempat pluginnya itu di mana sih? Tempat ininya itu di mana? Ini kan plugin semua, ya kan? Nah, kalau misal kalian eh, mau cari tempatnya itu di mana? Yaitu ada di sini. Bentar ya. Copy address. Nah, di sini. Jadi di sini ini user nama kalian ya. Di sini tuh. Nama user. Nah, jadi ini. Di sini. Jadi kalian untuk cari tempat komennya itu ada di nama user, app data, lokal, Adobe Animate 2024, NAS, configuration, terus komen. Nah, di sini. Jadi nanti kalau kalian ke sini, maka akan terbuka di sini. Nah, ini tadi yang fungsi apa? Yang sudah kita buat tadi kan. Nah, ini kita hapus ya. Ini yang tadi tak tes tadi. Nah, ini yang kita biarin dulu. Ini kita hapus persegi tadi. Terus kita tes ya. Kita tes komen. Kalian cari yang sudah kalian simpan tadi kan buat persegi kan tadi. Kalian klik. Bentar.
Oke, ada error. Open to edit. Kenapa? Oh, salah komen ya teman-teman. Ini set selection. Ini saya hapus dulu. Ini saya save. Nah, oh ya, kalau kalian misal mau bikin tanpa dari sini ya, kalian bisa file, new di sini. Terus kalian di advance. Nah, di sini JavaScript file. Di sini script. Terus kalian namakan misal my code plugin gitu ya, plugin pertama. Plugin pertama gini. Nah, jadi gini, kita create. Nah, kalian save. Nah di sini harusnya secara otomatis ke komen ya kalau kalian save. Nah, di sini kita save. Nah, ini harusnya kalau kita buka komen sini, ini ada plugin pertama. Ini udah muncul. Oke, karena tadi ada error. Kenapa? Karena tadi kita salah kopinya. Jadi yang benar itu kita buat lagi dulu persegi. Nah, ini add rectangle bukan select rectangle tadi. Salah ini. Nah, di sini kita copy steps. Nah, ini sebetulnya bisa kalian langsung save as. Cuman kan kita mau merubah-rubah juga sekalian. Mungkin persegi ini kita close aja. Kita ke plugin pertama. Oke, di sini kalian paste. Nah, di sini harusnya ketika kita mengeksekusi scriptnya ini, nanti otomatis kita akan memunculkan persegi gitu ya teman-teman. Akan memunculkan persegi ini. Oke, kalau kita komen, nah ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kosong ya frame-nya sini. Untuk layer 1 ini yang info-info tadi ini. Nah, kita ke layer 2. Nah, di sini kita komen, terus kalian cari tadi pluginnya itu plugin pertama kan. Nah, otomatis nambah sendiri. Nah, kalau misal kalian mau memunculkan info gitu kan. Nah, di sini kalian bisa menulis and trace gitu ya. Terus di sini kalian bisa ngasih string. Jadi misal kalian kelihatan nggak sih? Bentar, ini nggak bisa di zoom ya? Bentar. Nggak bisa di zoom kayaknya. Bentar, kita preference biar kalian kelihatan. Kalau ya harusnya kelihatan sih. Oh ya, ini ya bisa. Ini saya besarkan ke 26 mungkin. Oke, kelihatan nggak? Nah, kayak gini. Jadi di sini n ini yaitu apa? Ini sebuah objek gitu ya. Maksudnya apa sih namanya itu? Kayak untuk mengeksekusi program yang dari animate-nya itu. Ini. Jadi ini kan termasuk object oriented ya. Jadi kalau misal kalian, nah di sini kalian titik bakal muncul. Nah, oh ya, kalau kalian dari Flash, mungkin kalian masih bisa pakai FL gini. Nah, sama aja gitu.
Jadi ini istilahnya itu apa, eh, intinya gitu. Jadi main metode gitu ya, main metode utamanya gitu, atau eh, ya fungsi utamanya gitu. Jadi apa-apa kalau kalian mau manggil fungsi tertentu, kalian pasti perlu n ini. Oke, balik lagi ke bikin ini tadi. Nah, di sini kita n, pokoknya kalian tulis gini, n titik trace. Nah, terus kalian misal selesai. Nah, selesai gini. Nah, kayak gini. Terus kalian save. Terus misal kalian ini kan tadi langsung tiba-tiba muncul kan. Nah, kalau kita coba eksekusi lagi, jangan lupa ini di save dulu ya. Jadi kalian Ctrl S biar nanti update gitu. Nah, kalian di comment terus plugin pertama. Nah, ini muncul output di sini. Nah, di sini muncul selesai. Jadi kayak gitu. Itu buat apa? Output gitu, info gitu. Buat ngetrace atau istilahnya itu kalau ini pasti kalau yang udah paham programming mungkin istilahnya itu yaitu debug gitu kan. Eh, jadi untuk mengecek error gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus untuk fungsi persegi. Nah, add new rectangle left ini pojok ini x ini ya x y ya x y terus ini x y juga, cuman ini namanya rect bottom biar mudah dipahamin gitu ya. Jadi di sini x nya ini yaitu yang posisinya ini, jadi itu hitungannya ini titik ini x nya itu xy itu di sini. Jadi X itu apa? X itu ini ya, teman-teman. X itu horizontal. eh, jadi kayak gini, horizontal. Y vertikal. Nah, vertikal gini. Jadi kalau kita hitung, nah kalau eh, kita pilih, terus kalian di properties ya, kita pindah ke sini. Kita properties, terus X-nya kalian pindah. Sorry, ya, X-nya, nah, ya kan, X-nya ini arah ininya. Jadi hitungannya itu dari pojokan sini ke sini itu jumlahnya itu, sorry bukan jumlah, tapi nilainya itu ini. Jadi 281. Jadi gitu. Kalau kita misal pindah ke 10, terus kita ke 10, kira-kira di mana? Ya, pastinya di atas ini nanti. Kita sembunyikan dulu aja ya ini infonya. Oke. Terus kita coba komen terus bagian pertama. Nah, jadi gitu. Nah, ini tadi ketutupan karena kan titik terakhirnya itu di sini. X-nya di sini, Y-nya di sini. Jadi ini X, Y. Jadi apa poin keduanya itu. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Ini merupakan eh, apa ya? Kode sorry, plugin sederhana gitu. Nah, misal ya kita mau eh, apa ngambil gitu kan. Maksudnya kita bikin perseginya ini dia full screen. Nah, itu gimana? Nah, itu gampang. Jadi kalian perlu bikin variabel terus dokumen. Jadi ini kita ngambil referensi ya, referensi dari apa metode, sorry bukan metode, dari main ininya fungsinya itu. Jadi vartok sama dengan, nah kayak gini. Nah terus kalian n titik get. Nah kalian cari get dokumentum. Nah ini bakal
Nah, ini bakal mengambil eh, sampel atau referensi dari dokumen ini, dari dokumennya ini. Nah, terus kalian terus oke. Terus di sini kita bikin var lagi. Kita bikin eh, layer ya, layer eh, timeline, sorry, bukan layer, tapi timeline. TL gitu ya buat singkatan timeline. Jadi timeline itu ini sorry, ini timeline. Jadi get timeline. Jadi kita doc. Nah, doc itu dari sini. Terus kalian titik. Nah, kalian get timeline. Nah, get timeline ini. Nah, setelah itu gimana kita sebetulnya ini bukan kita pakai sekarang ya, tapi kita mau ngambil, misal kita mau bikin perseginya itu menutupi semua, menutupi layar gitu, atau kanvasnya itu kan. Jadi berarti kita perlu mengambil referensi dari ukuran scene-nya kan. Berarti, nah misal ya, eh, kalau kita nggak pakai gitu, nanti kalau misal kita scene-nya beda, nanti kan jadinya nggak sesuai gitu kan, kayak ukurannya. Berarti kita harus fleksibel gitu. Berarti kita harus mengambil referensi dari kanvasnya ini, ukuran kanvas. Jadi gimana? Harusnya untuk kanvas itu dia masuknya ke dokumen untuk referensinya. Jadi kita tinggal var eh, x ya kan. Ya, var x. Terus kalian bukan eh, ya x benar, kita var x aja. Nah, var x ini kan yang horizontalnya itu kita dokumen kan, titik width. Nah, width ini lebar berarti x kan, kanan kan, horizontal. Nah, width var y sama doc titik apa berarti ya height. Nah, ini height. Oke, kita mungkin ngetes dulu sih kayaknya. Kita tes oh ya, ini sama kayak di pemrograman JavaScript. Kalau kalian mau jadiin komen, apa sih komen itu? Mungkin yang belum tahu ya. Komen itu double strip ini buat note atau catatan gitu ya, biar kalian nggak lupa gitu. Fungsinya buat apa? Misal ini kita kasih nama fill screen. Nah, ini namanya gitu kan. Nah, ini harusnya nggak ke eksekusi. Kalau kalian nggak pakai ini, double ini, nanti dia error gitu. Jadi kalian wajib pakai gini. Nah, setelah itu mungkin ini untuk ngetes gitu ya, sebelum kita mengeksekusi apakah berapa nilainya ini x ini. Jadi kita bisa trace, copy, kita taruh sini. Nah, di sini kita x gini. Jadi dia ngambil dari sini. Nah, nanti dia bakal ngetrace height-nya berapa gitu. Copy di sini, ini y gitu. Kita save dulu. Kita belum ngerubah selain ini ya. Ini cuman nyimpen datanya, apakah kesimpan gitu nilainya itu. Kita hapus. Terus kita coba run comment. Kita jalankan komennya. Nah, 1280 720. Bener gak? Kita lihat di properties. Di sini dokumen. Ini with document setting ini. With 1280 720 bener ya kan? Berarti ini nggak error gitu ya. Terus sebelum oh ya ini kan belum ngefill semua kan.
Nah, sebelum kita lanjut yaitu kita harus maksudnya sebelum eh, agar apa eh, perseginya ini nutupin semua layar dan presisi, berarti kita harus mengubah kodenya ini gitu. Yaitu di sini. Ini left, berarti ini otomatis harusnya 0 ya. Jadi 0 kan, 00 gini kan. Jadi 00 berarti pojokan sini. Nah, right. Nah, ini baru kita isi dengan apa? Right ini berarti kan kanan kan. Berarti kanan ini maksudnya horizontal. Ya, betul. Jadi kita copy X. Nggak usah di copy sih, langsung kita X gini. Ini harusnya bisa ke kita ngambil dari sini. Terus taruh sini dia otomatis gitu. Nah, di sini kita Y berarti. Nah, ini 0. 0 ini apa? 0 ini roundness. Roundness yang tadi tuh yang tak jelasin tadi yaitu ketajaman apa? Sudutnya itu loh. Jadi kalau kita semakin tinggi nanti bakal semakin melingkar gitu kan. Kalau ini 100 nanti dia hasilnya jadi lingkaran. Nanti aja lah kita coba ini dulu. Nah, kita save, kita tes, kita hapus, kita komen, terus plugin pertama. Nah, nutupin kan. Ya, kok warnanya ini ya? Mungkin kita rubah dari sini. Kita hapus sini. Ya, di sini. Enggak kita rubah apa. Terus kita komen. Terus kita coba lagi. Nah, dia kalau kita seleksi, nah dia objek ya ini ya, bukan dokumen ya. Dia ukurannya ini pas presisi gitu. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Oke. Plugin pertama selesai gitu kan. Nah, misal kita pengen gitu kan. Pengen ini pojokannya itu bisa kita sesuaikan gitu. Jadi ada input dulu gitu kan. Jadi ada pertanyaan dulu, mau berapa gitu. Contoh kan. Jadi ini bisa kita atur. Nah, gimana? Itu mudah ya teman-teman. Jadi kalian bisa bikin gini. Jadi var, ini variabel gitu buat nyimpen data yang kita input ya. Jadi di sini var mungkin namanya apa ya? Apa ya? Sudut gitu ya. Biar mudah gitu. Sama dengan nah di sini kita nada yang namanya itu n titik sorry prom ya. Jadi ini langsung ya, jadi bukan n lagi, soalnya ini beda. Ini lebih ke beda fitur gitu ya. Jadi nggak perlu pakai n. Jadi prom. Nah, prom ini buat apa? Prom ini buat ini sebuah fungsi buat mengambil nilai yang apa kayak pop up gitu ya, pop up atau info yang bisa kalian masukkan nilai gitu. Jadi kayak gini. Nah, prompt. Nah, ini kalian masukkan infonya dulu. Misal masuk masukkan 1 sampai 100 roundness-nya. Gini wis. Atau enggak gini. Roundness-nya mau berapa gitu kan. Mau berapa? Di sini 1 sampai 100 gitu. Kalian kasih tahu gitu kan biar enggak salah paham gitu orangnya. Nah, di sini ini kan belum kita eksekusi kan.
Jadi itu kalau mungkin yang belum paham, program itu dia urut gitu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gitu. Bertahap gitu. Jadi nggak ada yang kayak lompat gitu. Jadi eksekusinya itu bertahap. Nah, di sini sebelum kita ke eksekusi utamanya kan, ini yang bikin persegi kan. Berarti di sini kita, nah di sini kan ini kan yang roundness-nya ini di sini kita masukkan sudut. Loh, kok sudut? Nah, karena ini jadi sudut ini itu kita referensikan ke sini. Jadi biar nanti input dari ininya dari usernya gitu kan. Biar masuk gitu. Oke, kita simpen. Terus kita coba kita clear. Oh ya, di sini mungkin kan kalian capek gitu kan. Maksudnya output ini bakal nambah terus. Nah, di sini mungkin kodenya kita bisa tambahin eh di sini mungkin apa ya? Oh ya, sorry. Apa ya? Oh ya. Bentar teman-teman. Coba kita aku sorry, agak lupa dikit gitu. Tes target front test. Ya, oh ya, output panel. Jadi di sini kita bisa n titik output panel. Nah, kita titik clear. Nah, di sini. Jadi kayak gini. Jadi harusnya setiap kita coba baru nanti outputnya ini akan ngebersihkan gitu outputnya yang sebelumnya. Oke, kita save. Oh ya, ini apa sih ini? Ini tuh plugin debugger atau istilahnya itu ya buat ngedebug atau membantu gitu kita buat menarget objek yang mau kita modif gitu menggunakan apa plugin gitu kan. Ini nanti aja, mungkin nanti tak jelasin. Kita fokus ke sini dulu. Close ya. Jadi kalau kita tes ya, kita komen. Oh ya, kita hapus dulu kan. Terus komen, kita plugin pertama. Nah, ini ROS-nya mau berapa? Kita misal 100 ya. Oke. Nah, kita langsung error. Kenapa? Itu karena yaitu dari input ini. Jadi prompt ini itu hasilnya hasilnya itu ini apa string, keluarnya itu string. Nah, output string gini. Apa sih output string? Yang mungkin yang nggak tahu ya, string itu tulisan, jadi kayak gini. Jadi yang angka itu jadi var str gitu kan ya, str ini string. Jadi tulisan gitu ya teman-teman yang belum paham. Nah sini var 6 ini number gitu kan. Jadi ya angka biasa gini. Jadi huruf apa angka gitu kan. Nah terus ada lagi var bool. Bool ini apa? Boolean. Yang mungkin belum tahu, boolean itu nilainya cuma 2, true. Nah, true atau enggak false. Jadi kayak gitu. Nah, di sini sini kita hapus dulu. Nah, di sini ini bentuknya string gitu. Nah, gimana biar dia jadi angka? Nah, jadi gampang, yaitu kita tinggal int. Jadi kayak gini, int. Kalian masukkan ini, masukkan prompt.
Nah, di dalamnya sini. Nah, nanti secara otomatis dia men-convert gitu kan. Ini jadi number gitu atau angka. Jadi harusnya dia jalan. Kita kita ini ya, komen bagian pertama. Oke, sih. Eh Ntar, kenapa? Komen bagian pertama kan. Line 13. Kenapa? Harusnya normal ya. Sedikit mungkin agak lupa ya saya teman-teman. Karena kemarin ini eh, fokus ke bahasa Java. Java sama JavaScript beda ya. Mungkin saya coba ini open to edit. Oke, sih bukan ini. Ya inilah. Oh bukan, sorry. Sebentar ya teman-teman. Ini open to edit buat ini aja sih. Nah kayak gini loh. Ya number kok int salah coy. Ini loh number yang bener itu. Jadi number gini yang benar. Sorry agak lupa soalnya kan pindah-pindah bahasa pemrograman jadi kadang-kadang agak lupa dikit gitu. Nah kayak gitu. Jadi ini harusnya kalau kita komen terus kita plugin pertama, nah ini dia nggak error. Misal kita mau misal 100 gitu. Nah dia bakal melengkung gini. Itu teman-teman. Karena apa? Ya karena itu tadi. Jadi di sini barusan kalian telah mempelajari yaitu user input. Nah, di sini. Jadi kalian tinggal buat variabel, masukkan inputnya berapa gitu. Nah, tinggal tereksekusi gitu. Nah, terus oke, kita lanjut yang agak lebih kompleks ya. Nah, untuk untuk kalian lebih memahami kompleksitas dari ini, mungkin kalian pasti perlu istilahnya alat gitu untuk agar lebih paham gitu. Yaitu ini yang sudah saya buat, nanti saya bakal share. Nah, di sini eh, FL Trace ini buat ya untuk ngetes aja gitu untuk targetnya. Ini kebesaran nggak sih? Edit preference mungkin 18 yang bold mungkin ya biar lebih ini. Oke. Nah kayak gini ini mungkin penjelasan sedikit. Jadi ini untuk ngecek fungsi-fungsi gitu. Misal kalian mau ini kalian mau bikin persegi di sini dan nggak cuma satu frame. Nah itu gimana? Nah itu sebenarnya bisa kita manipulasi gitu menggunakan plugin. Contoh kita eh, mau mau ngecek gitu. Ini layarnya gimana sih kalau kita mau memilih layar gitu. Kalian cuman tinggal ini aja sih. Target frame test. Nah, oke. Itu kenapa? Eh, oh, sorry. Ini ada ini. Nah, di sini saya buatkan tempat gitu ya. Jadi di sini
eh, untuk testing gitu. Ya, di sini di bawah sini untuk testing. Oh ya, bentar. Harusnya ini sudah update. Yang kemarin itu ini mungkin. Ini sudah saya update. Anda harusnya update dulu. Bentar. Bentar ya teman-teman. Komen. Oke, selesai. Komen. Mungkin kita buka dari sini aja. Open to edit. Jadi kalian bisa ngedit langsung di sini. Nah, ini ada tambahan yang saya ini testing output ini sudah update. Jadi sebelumnya eh, sebelumnya yang tadi itu belum update. Oh ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini FL output panel clear ini yang tadi nge-clear ini nanti ketika kita jalankan lagi. Nah, di sini trace ya yang nampilkan output di sini. Nah, di sini vardoc. Nah, ini untuk ngambil referensi dari dokumen gitu kan. Dokumen yang mana gitu kan. Nah, terus ke ini timelinenya berapa. Jadi timeline ini bukan cuman ini ya, timeline itu bukan cuman satu di sini aja gitu. Timeline itu banyak. Jadi misal kita jadiin simbol kan ya teman-teman. Nah, di sini kalau kita masuk, bentar saya cek bentar. Eh, oke, hampir setengah jam, hampir lebih setengah jam ya. Nah, di sini kalau kita masuk simbol, ini tuh timelinenya beda ya teman-teman. Timelinenya itu di sini itu beda. Oh, kok beda? Ya, memang setiap simbol atau setiap scene, jadi kan ada beda-beda timeline. Misal kita eh, masuk ke simbol ini timelinenya beda. Jadi timelinenya simbol gitu. Oke, terus kita coba ini ya, shift key. Bentar. Layer is not defined. Bentar sih. Line 123. 123 itu ini. 123 scale X layer. Ya, ini yang kemarin sebelumnya saya buat ngetes fungsi gitu ya, get post instance. Jadi ini tuh buat, mungkin tak jelasin bentar juga ya. Get post instance ini ngambil posisi ininya, posisi elemen. Jadi ini var x timeline, timeline layers, current layer terakhir itu yang kita yang seleksi gitu kan. Terus current frame yang kita seleksi, terus elemen. Maksudnya apa? Kalau misal kita keluar ya, terus kita pilih seleksi, harusnya dia nggak error. Comment set. Nah, oh, kalau kita gini, oke. Kemungkinan current frame elemen benar sih harusnya. Oh, kemungkinan ini current layer. Oke, mungkin kita lewati dulu aja ya ini. Ini sebelumnya apa ya? eh, buat ngetes aja sih ini. Di sini yang terakhir saya mau bikin plugin itu. Ini untuk apa? Ngetrace gitu posisi ininya. Get post instant. Tapi untuk sementara ini kita apa? Kita masukkan ke black box. Nah, kayak gini. Ini buat apa ya? Ini buat biar dia nggak dieksekusi gitu sementara. Oke, ini juga mungkin. Oke, kita balik lagi. Saya jelasin dulu. Mungkin yang tadi ini ya. Ini kalau saya ini kita seleksi, terus kita komen.
Ini target frame test, ini saya tambahin apa shortcut ya, saya tambahin shortcut shift key. Bentar, why? Oh, belum kita save. Kita save dulu. Sorry, tadi belum di save. Ini clear shift key. Nah, dia nggak error. Nah, ini. Nah, kalau kita pilih simbol, nah, simbol. Nah, ini dia ada uh, di sini di timeline scene 1. Nah, timelinenya itu di scene 1 select layer 0, layer layer name, layer 2, select frame 001. Maksudnya apa ini? Itu ini 001 gitu. 00 itu dipilihnya itu. Kalau misal kita nyeleksi kan. Nah, kayak gini itu ini kehitungnya 0, 5, terus 15, terus di sininya satu frame-nya itu. Ya, misal ya frame-nya satu. Frame-nya 15 ya harusnya. Kalau kita seleksi gini terus shift key, ya tetap sih. Karena kan dia ngeseleksi gitu kan. Nah, kalau kita seleksi shift key, ya benar. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Jadi di sini itu sorry, salah. Di sini itu untuk ngecek kalau kalian mau ngambil, pertama pastikan kalian ini ya. Oh ya, sebelumnya ini untuk strukturnya. Jadi FL terus get dokumen, get timeline, layer, frames, element. Jadi ada tahapan gitu, ada layer-layer gitu. Jadi timeline itu timeline, modifikasi timeline, layer, frame, elemen. Nah, terus kalau misal kita mau mulai gitu, bikin fungsi gitu kan. Nah, di sini kalian doc fl get dokumen. Nah, ini. Terus di sini timeline. Nah, di sini get selected layer ini untuk ya ngambil info yang layer di seleksinya itu. Nah, di sini get layer property name. Nah, di sini TL timeline gitu. Get layer property ini fungsi dari timeline gitu Kak. Misal saya TL di sini ya, terus titik. Nah, ini ada fungsi-fungsi yang bisa kalian pakai gitu. Misal nah, ini get selector layer gitu. Jadi dia mengambil array. Ini titik 2, ini outputnya itu. Jadi outputnya jadi apa gitu nanti kalau kalian simpen gitu kan. Nah, di sini layer count. Nah, ini sebetulnya fungsi bawaan sih. Cuman ya memang untuk debugging atau untuk ngambil info gitu. Layer count. Ini layer count ini untuk menghitung jumlah layernya gitu. Misal kalau kita tambahkan banyak ini kan, terus kita coba jalankan plugin tadi. Nah, ini layer count 9. Current layer 0. Kalau layer 0 ini maksudnya apa? Karena kita di atas sendiri. Jadi atas sendiri itu 0. Semakin ke bawah, jadi hitungannya itu oh ya, kalau yang belum paham gitu kan. Harusnya ini harusnya yang melihat ini harusnya paham kan. Maksudnya sudah paham dikit gitu. Kalau yang belum paham, mungkin tak jelasin dikit, yaitu hitungannya di program itu rata-rata itu dari 0 dulu. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun kayak frame ini yaitu dari 0, 0, 1, 2, 3, bukan dari 1, 2, 3, 4 gitu, enggak dari 1 gitu. Nah, di sini layer count ini untuk menghitung. Kalau kita lihat di output tadi di sini kan.
layer name, ini layarnya itu yang kita seleksi, layer count, current layer. Nah, select layer type normal. Nah, ini tipe jadi layer itu ada tipe-tipenya juga kan kalau kita bikin ini. Nggak cuman ini aja gitu. Nggak cuman normal. Kayak misal folder ini tukannya layer ya, teman-teman. Kok bisa kalau kita coba ya, shift key. Nah, current layer 6. 0 1 2 3 4 5 6. Ya kan? 6 dan dia ini tipenya folder gitu. Nah, ini kalau misal kita masukin, ini tetap hitungannya ini layer hitungan. Jadi misal kok kita shift key, nah karena layer 7, jadi hitungannya tetap kehitung, dia nyambung, nggak beda gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri ya, udah hampir 1 jam. Sebelum kita akhiri di sini, mungkin tak jelasin, harusnya cukup ya waktu. Pokoknya 1 jam selesai ini. 56, tinggal 4 menit. Nah di sini cek elemen type, ini fungsi bikin sendiri ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin fungsi ini, kita refaktor. Kalau misal kalian mau bikin ini fungsi sendiri gitu, ya kalian tinggal misal lib name, library name. Misal ya kita di sini di eksperimen testing. Kalau mau bikin fungsi sendiri, itu kalian bisa function terus, nah ini kayak gini. Misal apa ya, kita bikin fungsi apa ya, yang gampang lah, misal fungsi nambah frame gitu ya, function. Nah mungkin kalau mau nambah frame sebetulnya kita nggak perlu bikin function ya, soalnya kan sudah ada fungsi tersendiri gitu harusnya. Nah di sini kalau kalian mau nambah frame, ini tinggal TL ya, timeline TL gini kan. Nah ini TL dari mana, dari atas ini tadi. Jadi ini yang paling atas ini kita ngambil referensinya. Jadi timeline di sini kita titik kalian cari insert frame gitu kan, misal insert frame. Nah di sini ini ada 6 frames titik 2 number layers titik 2 bool. Ini maksudnya apa? Kalau kita masuk insert frame, kurung buka, nah ini 6 frame ini maksudnya info gitu, info buat frame frame awal ya harusnya. Insert frame number, coba kita bikin layers ini defaultnya true. Jadi kalau kita misal kita tambah 10 gitu ya, jadi nambah frame 10, layers false, jadi biar cuma satu layer. Frame 6 ini harusnya frame 6 ini frame number coba deh mungkin 20, bener gak? Kita tes di sini, kita di timeline kita hapus ya, terus di sini kita komen, nggak usah shift key, terus kita lihat timeline, ya jadi 30.
Jadi ini ya benar. Jadi awalnya dari 10 ke 30 gitu. Heeh. Jadi misal kalau kita ini hapus gitu. Ini harusnya masih bisa. Ya, coba ya. Di sini kalau kita hapus, terus kita ke komen, kita eksekusi. Ya, bener, tetap jalan. Jadi gitu teman-teman. Jadi ini otomatis nambah frame. Nah, mungkin contoh yang sudah saya buat. Ini tak hapus buat persegi tadi. Ini, nah, move to zero. Ini apa move to zero? Kalau kita masuk ya, kita open to edit. Nah ini, bentar kita cek. Oh sudah 1 jam. Mungkin sebentar. Nah ini confirm. Nah confirm ini apa? Confirm ini mirip prompt tadi. Cuman ini bentuk ya sama tidak. Kalau ya, dia bakal bentuknya true. Maksudnya true. Nah di sini kondisi. Jadi pengecekan kondisi. Jadi ini pengecekan kondisi. If jika is okay itu ini sama dengan true. Ini hasilnya true, ya kan? Kalau dia benar true gitu. Nah maka kode ini bakal tereksekusi. Nah ini apa? Jadi ini tuh untuk ini elemennya. Ini elemen 0 ini elemen yang pertama gitu. Frame ini frame yang pertama, 0 ini layer yang pertama gitu maksudnya. Nah ini bakal kita reset gitu elemen yang terseleksi di sini tadi, maka akan kerubah x objeknya jadi 0 dan y nya jadi 0. Misal kita contoh, ini kan simbol kan, ini kita di objek, ini x y nya ini sini. Nah kalau misal saya komen tadi move to zero, pasti akan direset ke 0. Why? Kenapa karena dia kenapa error? Karena dia ada di ini layar berapa ini? Layar 7 atau berapa tadi? Kalau kita taruh sini, kita hapus. Nah, kalau saya eksekusi, karena kan ini kodenya itu dia ngepilih layer 0, frame 0, elemen 0. Kalau kalian mau ngambil terakhir, ini harusnya current layer gitu. Yang apa? Layer terseleksi terakhir gitu. Pakai fungsi yang ini tadi yang saya tambahin tadi di sini. Nah, di sini kalau saya eksekusi kan kodenya tadi, ini harusnya dia balik ke sini ke 00 gitu. Comment set move to zero ya. Oke. Nah, dia balik ke 0. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk mungkin part 1 ya. Ini mungkin saya buat part 1. Nanti saya bikin fullnya. Maksudnya ada yang belum saya sampaikan semua sih sebetulnya. Semoga kalian paham ya untuk ini step by step yang sudah saya jelaskan untuk bikin plugin atau Animate atau Flash. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.